Aku membuka laci dan itu dia. Aku sudah lama mencari majalah ini. Namun saat aku menutup laci, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah foto bersembunyi di bawah majalah. Ada seorang wanita dan 2 anak di foto itu. Laki-laki dan perempuan. Aku sangat bingung. Siapa mereka? Aku membalikannya dan ada pesan di belakangnya yang berbunyi, "Ini nomor baruku. Hubungi aku lebih sering. Aku sangat merindukanmu." Tiba-tiba ibuku masuk dan aku hendak bertanya padanya tentang foto itu. Tapi dia marah dan mulai berteriak padaku agar keluar dari kamar. "Jangan pernah masuk ke kamar kami lagi. Apa kau mendengarku, Erin? Kami punya barang-barang pribadi di sini. Kamu tahu aturannya." Aku cuma mencari majalahnya, kataku, dan segera memasukkan foto itu ke dalam sebelum berlari keluar kamarnya. Sebenarnya, aku tahu aku tidak seharusnya masuk ke kamar orang tuaku, tapi aku sedang mengerjakan esai sekolah tentang keberlanjutan, dan aku pernah melihat artikel di majalah ibuku tentang hal itu beberapa hari lalu. Jadi aku mencari di seluruh rumah untuk mencoba dan menemukannya. Akhirnya aku tahu satu-satunya tempat yang mungkin ada adalah kamar mereka, jadi aku menyelinap masuk. Biasanya pintu mereka terkunci, jadi aku sedang beruntung. Sejak aku masih kecil, aku dilarang masuk ke sana. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kembali ke kamarku, aku tidak bisa berhenti menatap foto itu. Apa itu saudaraku atau semacamnya? Sepupu yang sudah lama hilang? Anak laki-laki di foto itu sangat mirip ayahku. Oh, tidak. Membaca catatan di belakangnya lagi, tiba-tiba aku berpikir itu mungkin keluarga ayahku yang lain. Tahukah kalian apa yang aku maksud? Ya, bagaimana jika ayahku mempunyai keluarga rahasia? Mungkin dia selingkuh dari ibuku dan menjalani kehidupan rahasia lainnya? Detektif yang ada di dalam diriku menjadi gila. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Aku mencari nomor teleponnya secara online dan tidak percaya ketika seorang gadis seumuran denganku muncul. Aku mulai melihat-lihat semua fotonya dan tiba-tiba melihat salah satu pria muda sedang menggendong bayi dan tulisannya berbunyi, "Merindukan masa lalu menjadi gadis kecil ayah." Ini gila. Aku yakin pria muda di foto itu adalah ayahku. Dan aku perlu berbicara dengan gadis ini secepatnya. Aku mengirim pesan padanya dan memberitahunya bahwa kami punya hubungan keluarga. Aku bahkan kirim beberapa foto bersama ayahku untuk membuktikannya. Aku gemetar saat melihat balasannya muncul. "Ayahku tidak pernah menyebutmu, sekalipun." Itu sangat menyakitiku. Aku tidak percaya gadis ini sebenarnya adalah putri ayahku juga. Sekarang bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada ibu? Dia akan panik. Aku tidak tahan membayangkan melihat orang ini menghancurkannya. Jadi aku memutuskan untuk membereskan semuanya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ayahku melakukan perjalanan bisnis ke Boston. Lagi, dia selalu pergi ke Boston. Aku dulunya selalu percaya dia sangat sibuk di tempat kerja. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya, karena putri rahasia ayahku sudah mengonfirmasi bahwa dia juga berasal dari Boston. Maksudku, tentu saja itu alasannya. Jadi aku bilang ke ibuku bahwa aku akan menghabiskan akhir pekan di rumah temanku. Dan saat ayahku pergi, aku naik taksi yang kutelepon dan meminta sopir untuk mengikutinya. Ketika kami sampai di Boston, aku melihat ayahku berhenti di luar rumah dan kemudian melihat sekeliling seolah-olah dia mengira dia akan tertangkap. Kemudian dia keluar dari mobilnya dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita datang membuka pintu dan segera mereka mulai berciuman. Kemudian seorang gadis muda muncul dan ya, itulah persisnya orang-orang yang ada di foto itu. Aku sangat gemetar sehingga aku benar-benar menjatuhkan uang untuk membayar taksi. Rasanya seperti ayahku meninju keras dadaku. Aku sangat kesal. Dia punya keluarga lain yang aku dan ibu tidak tahu. Aku tidak tahan lagi. Ibu tidak pantas menerima ini. Aku berjalan menuju rumah dan begitu fokus pada apa yang ingin kukatakan kepada ayahku. Aku bahkan tidak menyadari ada sebuah van yang berhenti tepat di sebelahku. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Dan aku menyadari bahwa mataku telah ditutup. Sebuah tangan besar menutupi mulutku sehingga aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku merasakan selotip ditempelkan di bibirku, menutupnya rapat-rapat. Lalu seseorang menarikku ke belakang dan mendorongku ke dalam mobil. Ya Tuhan, apakah aku diculik? Kenapa? Apakah ayahku pernah melihatku dan sekarang dia berusaha menutupi jejaknya? Ini seperti sesuatu yang keluar dari film. Mereka bahkan mengikatku. Setelah sekitar 1 miliar jam, kami akhirnya berhenti dan aku diseret keluar dari mobil menuju gedung yang dingin dan gelap. Seseorang melepas penutup mataku, tapi di dalam sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apapun kecuali satu bola lampu di atas kepalaku. Selotip yang menutupi mulutku dilepas dan ikatanku dilepaskan.
Aku ingin lari dari sana secepat mungkin, tapi aku ketakutan. Dua pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu dan salah satu dari mereka memelototiku dan berkata, "Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu selamanya? Ha, ha, ha." "Siapa kamu?" Aku berteriak. "Di mana aku? Jika kamu mau uang, teleponlah ayahku. Tolong, biarkan aku pergi," kataku dengan suara paling gemetar yang pernah ada. "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu dan kami bahkan tidak membutuhkan uang. Orang tuamu lah yang kami mau. Dalam 3 minggu, mereka akan keluar dari penjara dan mereka harus datang ke sini untuk menjemputmu kembali." "Maka kami benar-benar dapat menghukum kalian semua karena mengetahui terlalu banyak rahasia tentang kami." Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Penjara? Orang tuaku tidak berada di penjara, kamu salah orang. Salah satu pria itu hanya tertawa dan berkata, "Sudah 12 tahun, namun kamu masih belum mengetahuinya?" Lalu dia pergi sambil tertawa lepas. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Semua ini tidak masuk akal. Ayahku seorang pengusaha dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Ini semua adalah kesalahan besar. Pasti begitu. Mereka mengunciku di ruangan gelap itu. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu. Tidak ada yang mendengarku atau mereka mendengarnya. Mereka tidak peduli. Beberapa hari berikutnya adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak berpikir aku akan selamat. 2 kali sehari seseorang menyelipkan makanan ke bawah pintu, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak ada jendela, tapi ada ventilasi udara kecil, dan jika aku bisa membukanya, kupikir aku mungkin bisa merangkak masuk dan keluar dari tempat yang menjijikkan dan kumuh ini. Beruntungnya aku, mereka memberiku garpu untuk makan dan perlahan-lahan aku menggunakannya untuk melonggarkan skru pada kisi-kisi ventilasi. Akhirnya pada malam ketiga, aku menunggu sampai semuanya sunyi senyap dan aku masuk ke dalam ventilasi. Aku merangkak masuk dan berhasil keluar. Aku berada di belakang gudang tua yang ditinggalkan. Dan saat aku berdiri untuk meregangkan kakiku, seseorang menutup mulutku dari belakang. Oh, tidak. Bagaimana bisa aku tertangkap begitu cepat? Tapi kemudian ku dengar suara. Shh, kamu baik-baik saja? Aku hampir berteriak. "Hah, itu ibuku. Bagaimana kamu menemukanku?" tanyaku. Tapi dia hanya meraih tanganku dan berkata, "Ayo pergi dari sini. Aku akan menjelaskannya." Kami memanjat melalui celah kecil di pagar, dan kemudian aku melihat mobil hitam di pinggir jalan. Aku mulai panik lagi, tapi ibu bilang itu untuk kami berdua. Lalu saat kami masuk, dia berkata pada supirnya, "Aku mendapatkannya, James. Ayo pergi." Saat itulah aku akhirnya melihat ibuku dan menyadari apa yang dia pakai. Dia berpakaian serba hitam dan terlihat seperti mata-mata atau semacamnya. Ibu, apa yang terjadi?" Ibuku menggigit bibirnya dan berkata tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Apa yang dia katakan selanjutnya sungguh sulit dipercaya. Ternyata orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Ayah dan ibu kandungku pernah menjadi anggota gerombolan ini. Tapi 12 tahun yang lalu mereka diberi tugas yang mustahil dan mereka menolak melakukannya. Jadi bos mereka mengatakan dia akan menyakitiku sebagai hukuman mereka. Orang tuaku tidak punya pilihan selain menyerahkan diri dan meminta perlindungan polisi untukku. Sebagai imbalannya, mereka memberikan informasi rahasia kepada polisi tentang gerombolan tersebut. Wow, aku kaget. Jadi, kamu bukan ibuku? Orang tuaku berada di penjara? Aku merasa kepalaku berputar. Bagaimana hidupku bisa menjadi begitu gila? Ya, mereka di penjara. Saat itu, polisi menyerbu markas mereka, namun bosnya berhasil melarikan diri. Itu sebabnya kamu dalam program perlindungan, karena kami tahu dia akan datang mencarimu. Ini keterlaluan. Aku tidak menginginkan kehidupan yang dramatis. Lalu aku tiba-tiba teringat ada lebih banyak drama. Bu, aku tahu ayah selingkuh, jadi aku mengikutinya ke sini ke Boston. Apa kamu juga mengikutinya? Maksudku, bagaimana kamu menemukanku? Ini sangat aneh. Ibu tidak terlihat sedih sama sekali. Dia berkata, sebenarnya dia tidak selingkuh. Wanita itu dan anak-anak itu adalah keluarganya yang sebenarnya. Kamu tahu, pada saat itu dia dan aku adalah 2 orang yang cukup memenuhi syarat untuk mengadopsimu. Jadi dia tinggalkan keluarganya untuk memasukkan kehidupan keluarga kita demi melindungimu. Itu semua bagian program perlindungan. Namun dia sangat merindukan keluarganya. Itulah sebabnya dia menemui mereka setiap akhir pekan. Maafkan aku, Erin. Kami tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saat kamu tidak pulang pada hari Minggu, aku menggunakan GPS yang kami pasang di ponselmu dan itulah caraku menemukanmu. Oke, kepalaku semakin berputar. Bukan cuma mereka bukan orang tua kandungku, mereka bahkan bukan pasangan sungguhan. Ini benar-benar gila. Semua ini untuk melindungiku? Wow, dan ternyata hal itu berjalan cukup baik karena dengan melacakku, mereka menemukan tempat baru persembunyian bos. Dan sekarang polisi telah tiba dan dia akhirnya ditangkap. Sedangkan aku dan keluargaku, kami harus berpura-pura menjadi keluarga sungguhan untuk saat ini. Dan sebenarnya itu tidak terlalu sulit karena aku sangat mencintai mereka.
dan mereka telah mengorbankan 12 tahun terakhir hidup mereka untuk melindungiku. Aku akan selamanya berterima kasih kepada mereka, dan orang tua kandungku akan segera keluar dari penjara, dan kemudian aku bertemu kembali dengan mereka. Aku tidak ingat apapun tentang mereka, tapi mereka juga mengorbankan nyawa untuk melindungiku. Jadi mereka pasti luar biasa.